Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vindi Febi Lestari. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen. Mohon maaf saya sebut nama beliau, Bapak Roni Lukom SPD MSc. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ilmu pemerintahan. Baik, poin yang pertama ada objek materia ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan seperti yang kita ketahui bersama merupakan objek materia atau sasaran studi berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum. Jadi, suatu platform dapat menjadi common platform bagi sejumlah disiplin. Setiap disiplin ilmu mempunyai metodologi, yaitu metodologi ilmu. Ada juga metodologi ilmu objek materia, sebagaimana terlihat melalui ilmu hukum, dan sebagainya. Sosok gambaran objek materia sebagaimana terlihat melalui metodologi ilmu yang bersangkutan disebut objek forma ilmu itu. Jadi, materia bisa sama, tetapi objek formanya berbeda. Inilah dapat membedakan disiplin yang satu dengan disiplin yang lain. Sudah barang tentu, objek forma ilmu pemerintahan bergantung pada pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu ada pendekatan metadisiplin. Pada basic platform ini tertanam pohon ilmu pengetahuan. Dari pohon ini lahir cabang-cabangnya yang membedakan cabang yang satu dengan cabang yang lain. Adalah anggapan dasarnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pada basic platform ini disebut pendekatan metadisiplin. Dan yang kedua ada pendekatan paradigmatik. Di samping suatu platform dapat terlihat berbeda-beda jika dipandang dari berbagai sudut pandang menurut metodologi ilmu tertentu aspek segi. Seperti telah dikemukakan di atas, suatu objek forma dapat terlihat berlainan jika diamati dari waktu ke waktu, dari lingkungan budaya yang satu ke lingkungan budaya yang lain, melalui metodologi ilmu bersangkutan. Hal itu terjadi melalui pendekatan yang disebut pendekatan paradigma. Nah, konsep paradigma biasanya dikaitkan dengan nama Thomas Kuhn. Tulisnya berjudul The Structure of Scientific Revolution sebagai bagian dari International Encyclopedia of United Science, diterbitkan pada tahun 1962. Kuhn berpendapat setiap disiplin ilmu mengalami pasang surut perubahan dan perkembangan terus-menerus. Atau para ahli metodologi menyebutkan yang terakhir ini heuristik. Dan yang kedua ada pendekatan ontologikal. Dalam berbagai fase perkembangan, paradigma suatu disiplin beriringan dengan ontologinya. Dari sisi ontologikal ini, ilmu pemerintahan terlihat sebagai body of knowledge yang berkembang dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Yang pertama, gejala pemerintahan sebagai objek materia dikaji melalui sudut pandang dan metodologi ilmu yang ada pada masa itu, sehingga objek forma tertentu pada platform bersama itu menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian integral disiplin yang bersangkutan seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan lain-lain. Pada tahap kedua, terbentuklah kelompok nilai-nilai pemerintahan yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan berbagai disiplin di atas atau penerapan ilmu pengetahuan lain, terutama nilai-nilai ideografik dan nilai-nilai normatif. Kelompok nilai-nilai inilah dari pendekatan eklektik. Pada tahap ketiga, berbagai anggapan dasar tentang ilmu pemerintahan dibangun berdasarkan anggapan dasar tersebut. Ilmu pemerintahan berangsur-angsur membedakan dirinya dengan disiplin lain dan menegakkan identitasnya sendiri atau kita kenal dengan sebutan monodisiplin. Pada tahap keempat terjadi interaksi antara ilmu pemerintahan dengan disiplin lainnya atau interdisiplin. Dalam mengkaji gejala pemerintahan, ilmu pemerintahan memandang disiplin tetangganya melalui kacamata sendiri atau sebaiknya. Pada tahap kelima, gejala pemerintahan dikaji oleh sejumlah disiplin ilmu menjadi spesialis masing-masing. Masing-masing bergerak dari objek formanya melumasi objek forma ilmu pemerintahan. Dan yang keenam itu ada kemandirian. Suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh adanya metodologi ilmu yang bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan demonstratifnya.
yang kemampuan imunitatif itu terbentuk pada tahap ke-6. Dan ada juga kajian lapangan, adalah kajian yang bermaksud membentuk konsep-konsep ilmu pemerintahan dari data lapangan atau biasa kita kenal dengan sebutan empirik, untuk kemudian membangun berbagai teori dari konsep-konsep sebagai bahan bakunya melalui kajian teoritik. Kajian lapangan dilakukan berdasarkan metodologi kuantitatif, terutama untuk program eksploratori dan evaluatif, dan metodologi kuantitatif atau terutama untuk program prediktif. Nah, kajian konseptual atau teoretik adalah kajian yang bermaksud mengkonstruk konsep-konsep ilmu pemerintahan dengan hasil kajian lapangan sebagai bahan bakunya, sebagai alat untuk menyusun teori, mengoperasionalisasi sebuah konsep menjadi variabel, atau membangun sebuah model metodologi ilmu pemerintahan. Studi tentang konsep terminologi sangat penting. Konsep itu produk penelitian ilmu pemerintahan sendiri atau pinjaman dari ilmu lain. Contohnya, yang pertama ada perilaku atau asas-asas pemerintah, kedua pembangunan dan pemerintahan, ketiga asas-asas pemerintahan, keempat ada sistem pemerintahan, kelima pengabdian, dan yang keenam kepemimpinan, ketujuh koordinasi, kedelapan analisis, kesembilan birokrasi, 10 efisiensi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya silahkan cari referensi melalui buku-buku atau perpustakaan terdekat, atau bisa sekarang kita akses media sosial, contohnya YouTube, Google, Twitter, dan Telegram, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.